Shalom, selamat malam buat Indonesia. Hari ini hari kita kembali bertemu kembali ya Bapak Ibu ya di acara pengajaran Freedom in God. Hari ini memiliki topik yang sangat menarik yaitu hakikat manusia. Topik ini perlu sekali kita pelajari Bapak Ibu. Sebagai umat Allah ya kita mempersiapkan diri kita ya jadi supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan saya bersyukur bagi Bapak Ibu juga yang antusias belajar firman Tuhan. Saya percaya ada berkat khusus yang akan dianugerahkan ke dalam hidupmu karena kita harus ya Bapak Ibu ya untuk kembali dalam hakikatnya mencintai pelajaran-pelajaran firman Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita memulainya, saya akan memimpin kita dalam doa dulu, kemudian nanti kita akan melihat profil dari narasumber kita, yaitu Pak dosen saya, Pak Jos Sudarman ya. Baik, saya mengundang Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih ya Bapak untuk malam hari ini waktu Indonesia. Kami kembali berkumpul di Zoom Sema Adonai. Kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Bapa, mengenai topik hakikat manusia. Kami sangat yakin dan percaya ada pengajaran khusus yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga pada hari ini ya Bapa, kami akan diberkati oleh anugerah dan kasih. Berkati hamba-Mu secara khusus yang akan menyampaikan pengajaran ini ya Pak. Sehingga melalui mulut bibirnya Tuhan, Engkau menganugerahkan kepada kami ilmu Tuhan, pengetahuan yang dari kebenaran firman yang Engkau ingin kami untuk bisa memperbaiki hidup kami, supaya kami kembali segambar dan serupa dengan Engkau. Bapa, ini waktunya Bapa, kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih-Mu. Berkati para operator kami yang bekerja di belakang layar, listrik, wifi, apapun perangkat yang sedang dipakai. Biarlah Bapa Engkau memakainya semuanya untuk kemuliaan nama-Mu, dan Engkau menolong setiap kami yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Baik, Bapak Ibu, mari persiapkan hati kita. Sebelum kita mengikuti pelajaran ini, kita akan melihat dulu profil dari Bapak Pendeta Dr. Jos Sudarman ya. Dipersilakan. Salam semua, kami dari Sema Adonai dengan bangga memperkenalkan pembicara kita yakni Bapak Pendeta Jos Sudarman. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Terlahir dengan nama Jos Sudarman Lawanto. Dilahirkan di kota Palembang pada tahun 1967. Terlahir dalam keluarga Kristen. Tahun 1983, beliau sudah terlibat dalam pelayanan kaum pemuda dan organisasi gereja di GMI. Gereja Metodis Indonesia di Palembang. Beliau menyelesaikan studi sarjana ekonomi di Universitas Tridinanti Palembang, meraih gelar Magister Teologi di STT Bethel Indonesia, STTBI Jakarta, dan menyelesaikan studi program doktoral serta meraih gelar Doktor Teologi di STT Kadesi Yogyakarta. Seiring itu menjadi pembicara pada interdenominasi gereja seperti di GPDI, GBI, GSA, Full Gospel Fellowship, dan mengadakan seminar rohani di GSKI Yogyakarta. Sebagai tim pengembalaan di GSKI Kebun Jeruk Jakarta dan dosen tetap di STT Okumene Jakarta. Bekerja di beberapa perusahaan multinasional sejak tahun 1995 hingga tahun 2019 sebagai National Manager di bidang Sales Marketing. Beliau sudah berkeluarga sejak Desember tahun 1994 serta sudah dikaruniai satu orang anak tunggal yang sudah bekerja. Pengalaman dan pelayanan. Mulai tahun 1999 hingga tahun 2002,
sebagai wakil FE Family Altar di GPI Bandung dari tahun 2008 hingga sekarang atau now sebagai tim penggembalaan di GSKI Rehoboth Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Terlibat dalam pendirian BPCO mulai dari awal hingga mundur pada bulan Mei 2023. Menulis buku Memahami 3 Pilar Pengajaran GSKI. Dan pada kesempatan kali ini, Bapak Pendeta Dr. Josudarman akan mengajari kita tentang burung pintar. Operator ya untuk menghilangkan suara nada masuk soalnya mengganggu dalam pengajaran. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, sudah waktunya kita akan fokus, kita akan belajar melalui pelajaran hari ini. Untuk Pak Jos, apakah Bapak sudah siap? Siap, Bu Eni. Oh, mantap Pak. Terima kasih Pak. Ya. Luar biasa. Ya, kami siap Pak. Silakan. Oke, terima kasih Bu Eni. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan yang di belahan Amerika itu selamat pagi ya. Kalau di kami di Indonesia selamat malam. Oke. Kita langsung saja Bapak Ibu. Kita belajar satu tema. Ya, terima kasih Bu. Bapak Ibu saudara kasih, hakikat manusia itu apa yang diinginkan Allah adalah kita segambar dengan Allah. Atau dengan bahasa Latinnya imago Dei. Kita segambar dengan Allah. Nah, dalam segambar dengan Allah, itu kita memiliki satu hakikat atau hakikat dengan Allah, yaitu adalah Allah yang bekerja. Hakikat Allah itu adalah Allah yang bekerja, Allah yang aktif. Sehingga kita sebagai manusia memiliki hakikat manusia yang bekerja juga. Kalau kita menyadari hal ini, maka kita tidak perlu tanda petik dipaksa, diperintah atau disuruh-suruh untuk bekerja. Karena itu menjadi satu hakikat, menjadi satu tanda petik itu budaya. Dan memang kita mendapatkan mandat budaya dari Tuhan. Saat penciptaan Adam untuk mengelola taman pada saat itu adalah taman atau bumi ini yang sekarang ini kita diami. Kita baca di Kejadian 1 ayat yang ke-28. Kejadian 1 ayat 28, minta Bu Heni tolong bacakan. Sebentar ya, saya nyari ya. Kejadian 1 ayat 28 yang berbunyi demikian. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Artinya ini manusia pertama mendapatkan mandat budaya, mandat penciptaan untuk mengelola, menguasai atau taklukkanlah bumi ini. Dan Bapak Ibu Saudara kasih, yang luar biasa adalah kalau dibaca Kejadian 2 ayat 15, Kejadian 2 ayat 15, dibaca lagi tolong Bu Heni. Kejadian 2 ayat 15-nya ya Pak ya. Mm-mm. Baik.
Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Iya, ini mengindikasikan manusia menjadi kawan sekerjanya Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya manusia dijadikan oleh Allah adalah kawan sekerjanya dalam mengelola bumi ini atau Taman Eden itu. Dan Bapak Ibu, kalau kita baca di Kejadian, tetap di Kejadian pasal 2 ayat. Coba kita baca, Bu. Ayat yang Ya. ke-19 sampai yang ke-20, Bu. Kejadian 2 ayat 19 sampai 20. Lalu Tuhan Ya. Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, di bawahnya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi bagaimana sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ya, terima kasih Benny. Jadi jelas di ayat 19 dan 20 menunjukkan manusia sudah bekerja untuk mengelola bumi ini, mengelola taman itu, Taman Eden pada saat itu. Dengan apa? Memberi nama kepada setiap makhluk yang hidup. Artinya Adam pertama sudah memberi nama, sudah bekerja, sudah menjadi kawan sekerja Allah. Nah, dengan pengertian ini Bapak Ibu, manusia menjadi manajer atau pengelola. Di ownernya tetap Tuhan, pemiliknya tetap Tuhan. Jadi manusia menjadi manajer untuk mengelola bumi ini. Untuk mengusahakan, untuk mendandani, untuk memelihara bumi ini. Sehingga hal inilah yang membedakan kita makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan. Karena manusia memiliki atau menerima mandat budaya dari Tuhan untuk mengelola bumi ini. Jadi jelas manusia adalah makhluk yang bekerja, berkarya, berbudaya. Manusia yang bekerja dengan kerelaan, kesadaran, dan kesengajaan sebagai pengabdiannya kepada Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan, Bapak Ibu, itu adalah wujud pengabdian kita kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu, walaupun manusia berdosa, kita berdosa, tapi perintah untuk bekerja tidak pernah dibatalkan oleh Tuhan. Nah, dalam hukum Taurat yang ke-8 yang berbunyi, jangan mencuri. Jangan mencuri itu mengindikasikan kita manusia harus bekerja dari tenaganya sendiri. Dan menghormati, menghargai milik orang lain. Ya, jangan mencuri. Jadi artinya kita menghargai milik orang lain. Dan kita menghormati diri kita sendiri dengan bekerja dengan tenaga, dengan keringat kita. Mengusahakan nafkah kita sendiri. Bekerja dengan sekuat tenaga kita. Ini jelas sekali Bapak Ibu bahwa manusia adalah makhluk yang bekerja.
kodrat manusia adalah manusia yang bekerja. The nature of man is a worker. Jadi hakikat kita adalah manusia yang bekerja. Sudah jelas ya Bapak Ibu? Oke. Nah, Bapak Ibu, seseorang yang menolak bekerja, artinya dia tidak menerima dirinya sebagai pribadi yang berhakikat seperti Tuhan, yaitu pribadi yang bekerja. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tidak bekerja, artinya kita mengingkari hakikat kita sama seperti hakikat Allah yang bekerja. Artinya kita tidak menjadi pribadi yang berhakikat seperti Tuhan, menjadi pribadi yang bekerja. Dan masalahnya adalah kemalasan. Ya kan? Biasanya ada faktor M, faktor malas yang dominan di dalam kehidupan manusia yang inilah mengingkari perintah kerja atau untuk melakukan mandat budaya supaya kita berupaya, berusaha memelihara, menjaga apa yang sudah dipercayakan oleh Tuhan, menerima mandat dari Tuhan untuk manusia yang bekerja. Mandat budaya atau mandat penciptaan. Jadi kemalasan adalah suatu kejahatan karena mengingkari perintah kerja yang melanggar hak atas kerja yang dikaruniakan kepadanya. Dan untuk itu kita belajar kepada hewan semut. Nah, coba kita baca Amsal 6 ayat yang ke-6. Weni, minta tolong Weni. Ya, cari ya Pak ya. Amsal 6 ayat 6 yang berbunyi begini. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Iya, Bapak Ibu, ini harusnya kita tersinggung loh sebagai manusia ya. Kenapa suruh belajar kepada hewan, semut, hewan yang kecil? Loh, manusia yang memiliki logika, memiliki intelektual, memiliki apa akal budi kok suruh belajar pada seekor hewan kecil semut ya? Kenapa? Semut itu rajin. Rajin Bapak Ibu. Yang nggak usah saya kasih tahu ya Bapak Ibu ya. Nah, sungguh ironi kalau kita manusia yang memiliki akal intelektual, nalar dan sebagainya, tapi diminta belajar kepada seekor semut. Karena semut itu rajin. Nah, kita yang malas, misalnya kita yang malas, tidak seperti yang diinginkan oleh Tuhan untuk menjadi manusia yang bekerja, yang sudah menerima mandat budaya, lalu kita tidak lakukan itu, ya kita lihat semut. Kita lihat semut. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita sampai tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, menjadi makhluk yang bekerja, makhluk yang aktif, artinya kita tidak menerima diri kita yang sehakikat dengan Tuhan. Oke, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sebutkan kita ini menjadi kawan sekerja Allah. Manusia menjadi kawan sekerja Allah bukan saja dalam urusan karya penciptaan, tetapi juga dalam karya penyelamatan. Karya keselamatan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus bagi manusia. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus adalah juru selamat. Kita diminta untuk
melanjutkan karya keselamatan yang diprakarsai oleh Allah. Ide dari Allah. Lalu Tuhan Yesus melakukannya sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Bapa, menjadi juru selamat manusia. Dan kita pun sekarang ini mendapatkan mandat karena Tuhan Yesus sudah selesai di kayu salib, sudah selesai, finish. Tapi karya penyelamatan ini, karya keselamatan ini terus dilanjutkan sesuai amanat agung. Sesuai amanat agung. Kita baca di Matius 28. Matius 28 Matius atau 28. Matius 28 ayat 19, Bu. Sampai yang Bentar, ke-20, Bu. Matius 28. Kita baca dulu nih amanat agung. Oke, Matius 28 ayat Ayat 19-20 kalau nggak salah. Ya betul. Silakan baca. Oke. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Iya. Jadi karya keselamatan itu tidak berhenti, tidak stop di kayu salib. Ini perintah Tuhan Yesus kepada kita pada malam ini. Baik yang melalui Zoom dan yang menyaksikan melalui channel YouTube yang berrelasi dengan Sema Adonai. Yaitu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ini perintah. Semua bangsa muridku loh. Muridku itu bukan murid kita, bukan murid gembala, bukan murid pendeta, tapi murid Kristus, murid Tuhan Yesus. Dan kita menjadi apa? Menjadi saksi Tuhan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintah kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sepanjang masa sampai kepada akhir zaman. Jadi ada perintah amanat agung dan kita menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi, dan kita jangan takut dan gentar karena Tuhan menyertai kita. Amin. Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, dalam hal ini pengajaran atau memberitakan Injil kebenaran dan menjadi saksi tidak boleh dipisahkan. Kalau hanya pengajaran saja tanpa disertai dengan kita menjadi saksi Tuhan, dalam arti kita ini adalah suratan yang terbuka. Kita menjadi contoh, menjadi teladan, harus itu satu paket. Pengajaran yang murni, pengajaran Injil, memberitakan Injil, dan kita menjadi teladan. Ini satu paket, Bapak Ibu. Supaya apa? Benar-benar efektif kita menyampaikan, memberitakan Injil keselamatan itu. Kalau hanya pengajaran tanpa teladan, keteladanan, tanpa kita menjadi saksi Tuhan, maka akan menjadi cemoohan. Nanti apa yang kita sampaikan itu nato saja, omdok saja, tidak ada saksi, tidak ada bukti bahwa kita benar-benar hidup dalam kebenaran yang kita sampaikan. Ini saya agak nyimpan. Coba kita baca, Bu, Yohanes 15 ayat 15 sampai 16. Yohanes 15 ayat 15 dan 16. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahu kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku.
Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Iya, terima kasih Bu Heni. Jadi Bapak Ibu, kita menyampaikan Injil Kristus kepada semua manusia. Lalu kita diminta apa? Menghasilkan buah. Dan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dari buahnya lah itu kita kelihatan apakah kita benar-benar pengikut Kristus atau tidak. Dari buahnya itu kelihatan loh, apakah dia itu benar-benar menjadi murid Kristus yang sejati atau tidak. Dari buahnya lah kamu akan melihat. Dari buahnya lah kita akan dilihat oleh orang. Ini yang berat Bapak Ibu. Menyampaikan firman Tuhan itu nggak susah. Yang susah itu apa? Kita menghidupi firman itu. Kita menjadi saksi Tuhan. Kita harus menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap tidak berubah. Jadi kita menyampaikan berita Injil dan kita menjadi saksi Tuhan. Ada buah dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu. Oke. Kita baca lagi satu ayat, 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. Ya, 1 Korintus 3 ayat 9 yang berbunyi demikian, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ya, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kita adalah kawan sekerja Allah. Amin. Bapak Ibu. Amin. Kita adalah ladangnya Allah. Bangunan Allah. Sekarang kita harus melanjutkan karya keselamatan itu. Banyak ladang yang sudah menguning. Tapi pekerjanya sedikit. Nah, kita yang mau jadi pekerjanya. Amin, Bapak Ibu. Amin. Supaya kita menjadi manusia yang sehakikat dengan Allah. Manusia yang bekerja. Manusia yang memiliki budaya. Manusia yang aktif. Nah, Bapak Ibu, dengan motif yang benar, maka pekerjaan ini bisa saja kita bekerja atau kita berbisnis ya Bapak Ibu ya. Artinya kita bekerja. Itu merupakan sukacita, kesukaan dalam pengabdian dan kita memuliakan Allah. Dalam bekerja itu kita menjadi sukacita, kesukaan dalam kita mengabdikan dan memuliakan Allah. Makanya 1 Korintus 10 ayat 31 ini ayat yang terkenal. Silakan Bu dibaca. Ya, 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih Bu. Jadi saat kita melakukan aktivitas apapun, kita persembahkan itu untuk Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita bersyukur sekali loh Bapak Ibu. Apa? Bersyukur apa? Kita mendapatkan kepercayaan. Menjadi kawan sekerja Allah. Memberitakan karya keselamatan. Meneruskan pekerjaan dari Tuhan Yesus. Iya Bapak Ibu. Bersyukur. Kita bersyukur mendapat satu kepercayaan yang luar biasa ini. Meneruskan karya keselamatan.
yang Tuhan Yesus sudah mulai 2000 tahun yang lalu. Kita teruskan lagi untuk memberitakan berita Injil kepada mereka yang belum mendengar ataupun mereka yang belum terjamah karena kondisi yang tidak memungkinkan, tapi dengan teknologi, dengan kita siap masuk ke dalam pelayanan penginjilan, kita menjadi bagian dalam karya keselamatan yang Tuhan Yesus sudah lakukan di bumi ini. Jadi semuanya yang kita kerjakan itu untuk Tuhan. Kita bersyukur dan mendapatkan suatu kehormatan yang luar biasa kalau kita dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Ya Bapak Ibu, kita saja nih Bapak Ibu, misal kita dipanggil oleh Bapak Presiden Jokowi menjadi pembantunya. Waduh Bapak Ibu, mungkin misalnya besok kita dipanggil ya untuk menghadap ke istana gitu ya. Malam ini mungkin kita nggak bisa tidur Bapak Ibu. Semalaman mungkin kita nggak bisa tidur. Waduh gimana ini, gimana ya. Kita periksa baju kita, baju putih kita. Ini sudah masih bagus nggak? Jangan ada yang lecek gitu. Jangan ada yang kelihatan kurang pantas gitu ya. Ya jangankan dipanggil Bapak Presiden ya. Dipanggil oleh Bapak Bupati atau Camat. Wah, kita sudah bangga. Jadi apalagi kalau ini kita lakukan untuk Tuhan, melayani Tuhan, kita abdikan diri kita. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Dan kita percaya apa yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan ini, kita persembahkan semuanya untuk Tuhan. Ada sukacita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita hidup, kita bekerja bagi kepentingan Tuhan. Kita baca 2 Korintus 5 ayat 14 sampai yang ke-15. Silakan Ya, Bu. ayat 14 sampai ayat 15 ya. Berkata demikian, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya, amin. Jadi Bapak Ibu, ayat yang ke-15 tadi, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Nah sekarang Bapak Ibu, kita tahu kita ini sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Kita sudah dimiliki oleh Tuhan. Tuhan Yesus adalah pemilik kehidupan kita, majikan agung kita. Maka seyogyanya kita, selayaknya, sepantasnya kita abdikan diri kita bagi kepentingan Tuhan. Jadi hidup kita ini untuk kepentingan Tuhan. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, ini yang kita haruslah lakukan. Kita harus hidup ini memiliki pengaruh, berdampak, memberi buah. Kita baca Filipi 1 ayat 22. Filipi 1 ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Nah, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Harus berdampak, memberi pengaruh Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, waktu saya bekerja, ada suatu kalimat yang membekas di dalam diri saya dan ini saya lakukan dimanapun saya berada, bekerja di perusahaan-perusahaan. Apa itu kalimatnya? Kalimatnya seperti ini Bapak Ibu. Dimanapun kamu bekerja, kamu harus meninggalkan jejak
kamu harus meninggalkan jejak. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kita memberi pengaruh, memberi dampak kepada perusahaan yang sudah tanda petik menggaji kita. Loh, kalau kita tidak memberi jejak, tidak memberi pengaruh dalam pekerjaan kita, yang notabene yang sudah memberi kehidupan bagi kita, memberi nafkah bagi kita, memberi gaji pada kita. Kita tidak menunjukkan hasilnya, prestasi kita tidak akan dipandang, Bapak Ibu. Kita tidak akan dipandang menjadi orang yang berprestasi, meninggalkan pengaruh, meninggalkan jejak bagi perusahaan itu, sehingga saat kita misalnya kita keluar, perusahaan itu merasa keberatan. Susah hati dia. Kenapa? Kita sudah meninggalkan jejak. Pengaruh kita, tanpa kita misalnya, tanpa kita, perusahaan ini mengalami mengalami keterhambatan. Kenapa? Karena kita orang yang sangat kuat di dalam bidang tersebut. Jadi kalau nggak ada kita, dia mengalami keterhambatan, mengalami tantangan. Kalau ada kita, itu bisa kita lakukan, kita bisa selesaikan, kita bisa beresi. Artinya dalam kehidupan rohani kita, Bapak Ibu, kita memberi buah. Jika aku harus hidup di dunia ini, berarti aku harus bekerja memberi buah. Jadi kelihatan Bapak Ibu, kehidupan rohani kita harus ada buah rohani, ada buah roh yang kita hasilkan dalam kehidupan rohani kita. Kalau kita tidak memiliki buah, itu tanda tanya Bapak. Itu tanda tanya. Supaya apa? Supaya kita tidak terkontaminasi dengan kehidupan yang duniawi. Kalau kita tidak memberi buah roh, memberi buah dalam kehidupan rohani kita, dikhawatirkan kita akan terkontaminasi atau kita sudah di bawah pengaruh kehidupan duniawi. Artinya kita sudah tidak lagi takut akan Tuhan. Tidak lagi peduli dengan perintah-perintahnya. Dan kadang inilah Bapak Ibu, kalau kita melihat orang-orang Kristen yang kadang tanda petik gila kerja, gila hormat, dan akhirnya mereka sombong, angkuh. Apalagi mereka mendapatkan kedudukan. Ya mereka mungkin bekerjanya bagus, prestasi bagus. Tetapi mereka tidak bekerja bagi kepentingan Tuhan. Tidak melakukan semua yang dikerjakan, semua yang diusahakan itu untuk memuliakan Tuhan. Jadi hidup mereka untuk kepentingan diri mereka sendiri. Ini bukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kerja seperti ini tentu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jadi motif yang benar adalah setiap pekerjaan kita persembahkan untuk Tuhan. Hidup ini bagi kepentingan Tuhan. Tidak ada lagi kepentingan kita. Dan hidup ini harus memberi buah. Nah, Bapak Ibu, hidup kita ini adalah ibadah. Jadi ibadah itu Bapak Ibu jangan kita persempit di dalam kegiatan gerejawi. Saat kita berada di gereja 2-3 jam, itu sudah kita melakukan ibadah, kegiatan ibadah, tidak. Jadi kegiatan ibadah itu adalah kita mempersembahkan tubuh ini sebagai korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Artinya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Waktu bukan 2-3 jam berada di gereja. Tapi setiap
hidup kita, setiap tarikan nafas kita, dimanapun kita berada, kita mempersembahkan tubuh ini sebagai korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kita baca di Roma 12, Ibu ini. Ya, Roma Roma 12 ayat 1 12 sampai 2 ya. ayat 1 sampai 2 ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan hidupmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, amin. Terima kasih, Bu. Jadi Bapak Ibu, kita tidak boleh lagi memiliki pemikiran membedakan antara kegiatan ibadah kita berada di gereja dengan ibadah kita yang sesungguhnya. Tidak boleh ada lagi. Kegiatan kita sehari-hari itu adalah ibadah. Kalau kita berada di gereja, kita berbakti atau melakukan pertemuan, persekutuan antara kita dengan Tuhan dan sesama kita. Itu hanya kegiatan ritual saja. Tetapi sesungguhnya ibadah kita adalah kegiatan kita sehari-hari yang mempersembahkan hidup ini. Tubuh kita sebagai korban yang hidup dan kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ini berarti kita membudidayakan tubuh untuk kepentingan kehidupan sesuai dengan maksud Tuhan. Dan tidak menggunakan tubuh kita, hidup kita, untuk melanggar perintah Allah. Jelas ya Bapak Ibu? Jadi semua kehidupan kita, tarikan nafas kita, itu kita persembahkan bagi Tuhan. Kehidupan kita harus sesuai dengan maksud Tuhan. Jadi ada kewajiban kita sebagai orang percaya untuk meningkatkan kualitas kemampuan kerja dalam membudidayakan semua potensi yang ada di dalam diri kita. Dan kita terus belajar kebenaran firman Tuhan untuk mengerti bagaimana menggunakan tubuh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu, coba dibaca Bu Efesus 5 ayat yang ke-15. Karena itu, Oh, saya mute. Efesus berapa, Pak? Efesus 5 ayat 15 Bu. Ayat 15 ya, berbunyi demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya, terima kasih Bu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama, dengan cermat, dengan teliti, dengan tekun bagaimana kita hidup. Tidak ditulis berapa lama kamu hidup. Jadi bukan berapa lama, bukan durasi waktu usia kita, tetapi bagaimana, artinya kita bagaimana menjalani kehidupan ini. Bagaimana proses kehidupan kita. Bagaimana kualitas iman kita. Kualitas potensi yang ada pada kita yang sudah Tuhan taruh dalam diri kita. Supaya kita tingkatkan, ada progresivitas. Dan kita terus belajar kebenaran firman Tuhan untuk bertumbuh iman kita. Sehingga kita dapat menggunakan tubuh atau hidup ini sesuai dengan firman Tuhan. Amin ya Bapak Ibu. Jadi ada kewajiban kita Bapak Ibu. Maka kita terus belajar. Dan sarananya sudah ada loh.
Ya salah satunya Sema Adonai menjadi sarana untuk kita belajar meningkatkan kualitas kemampuan kita, kualitas pengetahuan kita, knowledge kita. Tapi kita juga jangan cakap di dalam knowledge saja. Kita jangan pandai dalam knowledge saja. Tapi hendaknya kita pandai juga dalam melakukannya. Kita isi terus ya, knowledge, pengetahuan. Tapi kita tidak melakukannya. Nah, itu sama saja dengan tong yang bergemerincing, tong kosong nyaring bunyinya. Nah, saya percaya Bapak Ibu ya, kalau sudah seperti ini, wah luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Saya juga kagum nih kan saya sama Adonai. 24 jam. Senin sampai Senin ya Bu ya. Senin sampai Minggu. Ya. Senin sampai Senin. Minta ampun. Luar biasa. Asal mau aja nih. Ini sekarang bergantung kepada kita. Dan tapi kalau kita menyadari kewajiban untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan kerja kita dalam membudidayakan semua potensi yang ada pada kita, dan kita terus belajar kebenaran firman Tuhan untuk meningkatkan, untuk kita bertumbuh dalam iman. Nah, Bapak Ibu, kalau boleh saya saran, pilihlah pengajar-pengajar atau materi-materi yang membangkitkan iman kita, yang membuat kita semakin takut akan Tuhan, yang membuat kita semakin hidup benar, hidup kudus, yang berkenan pada Allah. Itu terus kita dorong Bapak Ibu. Nanti bisa juga nanti Ibu Heni dan teman-teman bagaimana ini terus dibawa pengajaran ini sampai kita berubah menjadi dari manusia lama menjadi manusia baru. Dari manusia yang berkodrat dosa, kita berubah menjadi manusia yang berkodrat ilahi, man of God, manusia Allah, manusia baru. Terus didorong ini. Jangan banyak pengetahuan yang, mohon maaf, pengetahuan yang ya sekedar pengetahuan oke, tapi harus menyentuh esensi, menyentuh inti, yaitu karakter kita yang berubah seperti karakter Kristus. Ini didorong terus supaya kita benar-benar hidup di dalam kebenaran. Oke, ini jadi selingan sini, mohon maaf ya Bu Eni. Jadi saya ingat perkataan ini. Oke. Nah, Bapak Ibu, kata berbakti terdapat dalam Ulangan 13 ayat 4, nggak usah dibaca ya. Yosua 20 ayat 5, Matius 4 ayat 10, Lukas 4 ayat 8. Dalam perjanjian lama ditulisnya abad. Dia terjemahkan to work, serve, to labor, bekerja melayani. Dalam PB ditulisnya latreo, artinya to serve, minister, to, untuk melayani juga sama ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, jadi berbakti atau beribadah itu bukan hanya menyangkut kegiatan lingkungan gereja, tetapi seluruh gerak hidup orang percaya. Jadi kalau saat kita beribadah, berbakti itu bukan hanya menyangkut kegiatan gerejawi, tapi itu seluruh kehidupan kita sebagai orang percaya untuk hormat dan takut kepada Tuhan. Ya, setiap tarikan napas kita itu adalah ibadah kita yang kita persembahkan menjadi korban yang hidup, yang kudus dan berkenan pada Allah. Yang kedua, kita harus memiliki sikap tidak menghamba kepada dunia. Kalau kita masih beribadah, tapi kita masih duniawi, yaitu bukan beribadah. Ya Bapak Ibu, kita beribadah tidak boleh ya sudah. Itu aja. Kalau kita sudah melakukan ibadah, tidak boleh duniawi. Tidak boleh kita mementingkan diri kita sendiri, mementingkan kepentingan diri kita, kepentingan golongan kita, kepentingan diri kita yang tentu tidak
sama atau berlawanan dengan kepentingan Tuhan atau keinginan Tuhan. Yang ketiga adalah tempat kita menjadi rumah ibadah, bukan gereja saja. Artinya Bapak Ibu, dimanapun kita berada, di rumah kita, di tempat kerja kita, di toko kita, di kantor kita, dimanapun kita berada, kita jadikan itu menjadi rumah ibadah. Artinya kita memuliakan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dimanapun kita berada, kita memuliakan Tuhan. Ingat tadi kita menjadi saksi Tuhan. Kita suratan yang terbuka. Kita harus menghasilkan buah. Dan yang keempat adalah waktu ibadah kita bukan 2-3 jam, tapi 24 jam. Artinya setiap langkah kita, setiap kehidupan kita, setiap napas kita adalah ibadah. Makanya Bapak Ibu, jadi bekerja itu ibadah. Liturgi ibadah orang percaya adalah seluruh hidupnya. Jadi liturgi kita tidak dibatasi oleh saat kita berada di gereja ya Bapak Ibu. Jadi liturgi kita seluruh hidup kita. Seluruh gerak hidup orang percaya adalah pujian dan penyembahan kepada Allah. Seluruh hidup kita adalah pengabdian kita kepada Allah. Jadi kita tidak dibatas lagi saat kita berada di gereja kita memuji menyembah Allah. Tapi seluruh hidup kita, kehidupan kita, gerak-gerik hidup kita, itu adalah pujian dan penyembahan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, hidup ini untuk melayani. Ada lagu pujiannya kalau nggak salah ya. Hidup ini, apa gimana Bu ini? Lagunya? Jangan sia-siakan. Nah, iya betul. Hidup ini, jadi kok saya lupa saya ini. Hidup ini untuk melayani Tuhan, ya kan? Ya. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini adalah kesempatan ya. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan dan kerajaan. Inilah ibadah yang menyenangkan hatinya. Jadi Bapak Ibu, sesungguhnya inilah kebebasan kita yang sejati. Inilah kebebasan kita yang sesungguhnya. Inilah kebebasan kita yang sejati. Saat kita menyelenggarakan hidup ini untuk melayani Tuhan dan kerajaan. Inilah ibadah yang menyenangkan hatinya. Bukan saat kita berada di gereja saja, tapi dimanapun kita berada, itu kita jadikan tempat ibadah, rumah ibadah kita yang menyenangkan hati Allah. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu. Kalau kita sampai begini, jadi bekerja itu Bapak Ibu adalah ibadah. Ibadah itu tidak dibatasi ruang dan waktu. 24 jam. Pujian dan penyembahan yang kita lakukan pada Allah itu berupa menyenangkan hati Bapa di surga, menyenangkan hati Tuhan, dan itu adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah. Lakukan ini Bapak Ibu. Bekerja adalah ibadah, ibadah yang menyukakan hati Bapa di surga. Inilah pelajaran yang saya sampaikan malam ini Bapak Ibu, kiranya menjadi berkat bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Heni. Sebentar saya akan selesai dulu ya. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih Anda bersama-sama kami diberikan kesempatan untuk berpartisipasi ya, untuk berkomunikasi dengan narasumber kita tentunya.
diberikan dulu kesempatan. Bapak Ibu ayo ya, ya ikut ambil bagian ya untuk berdiskusi dengan Pak Jos Sudarman ya. Pak, ini tadi temanya sangat luar biasa menurut saya karena setiap orang Kristen harus menghidupkan ini, harus mengembalikan hakikatnya sebagai manusia Allah ya, yang harus menjadi hidupnya mengabdi. Tadi Bapak menekankan kepada kita itu harus yang kita lakukan itu semuanya untuk Tuhan ya Pak ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, banyak sekali orang yang kurang sadar akan hal ini Pak. Saya melihat mereka sudah jadi Kristen lama, mereka sudah menjadi pengajar firman Tuhan, mereka sudah menjadi pelayan Tuhan. Tetapi mereka pikir mereka hidup di dalam panggung sandiwara ya Pak ya. Mereka apa yang mereka lakukan itu hanya mempermuliakan dirinya sendiri, tidak memuliakan Tuhan. Mestinya di dalam tingkah laku, dalam segala sesuatu dipertanyakan, apakah ini yang Tuhan inginkan? Apakah ini yang Tuhan mau dalam kita lakukan? Nah, saya memang ada belajar ilmu psikologi ya Pak ya, untuk konseling ya, untuk konseling itu saya belajar. Memang di dalam pelajaran-pelajaran yang saya pelajari itu dikatakan bahwa manusia ini unik ya, banyak sekali tipe manusia. Ada tipe manusia yang tuh mau memperbaiki dirinya, ada manusia yang oh oke lah let be katanya ya, hidup asal-asal aja katanya. Ada juga manusia, oh curious ya Pak ya, apa sih, apa sih, apa sih, apa yang mau dilakukan. Tapi kadang-kadang cuma hanya mau tahu Pak, tapi tidak mau melakukan. Nah, ada tipe manusia yang demikian. Ada juga tipe manusia yang muna Pak, yang mengatakan jangan urus urusan orang lain gitu ya, umpamanya. Tetapi kenyataannya dia ngurusin urusan orang lain. Nah itu kan tipe-tipe manusia beda-beda. Jadi waktu saya belajar itu ternyata tidak ada satu manusia pun yang jiplak Tuhan itu luar biasa ya Pak ya. Tuhan itu menciptakan manusia itu tidak ada satupun yang sama gitu loh. Karakternya, sifatnya itu nggak ada. Bahkan suaranya itu beda-beda ya Pak. Ada kadang-kadang mirip kata orang, suaranya mirip kata orang gitu ya. Penampilannya kadang-kadang orang manggil saya juga mereka ini saya bukan itu, kamu lihat dulu wajah saya. Tapi mereka bilang oh kamu mirip dia loh katanya gitu. Oh ya gitu. Nah ini Pak, saya mau bertanya ke Bapak dalam hal ini. Untuk persyaratan untuk mau mengembalikan jadi hakikatnya Allah tadi, manusia Allah tadi ini yang Bapak sampaikan ini, itu bagaimana caranya Pak supaya banyak pendengar kita bisa mengetahui, karena mungkin mereka pikir oh iya saya sudah capek nih Bu Hen, saya juga udah coba nih Bu Hen, saya udah mulai belajar firman tapi saya tertarik lagi dengan keinginan dunia. Ntar saya mau fokus lagi ini, aduh saya kayaknya gimana gitu. Nah, gimana tuh Pak cara yang simpelnya? Tadi karena saya lihat ada kata-kata pengabdian yang Bapak angkat tadi. Iya betul. Terima kasih Bu Eni. Memang jangankan mohon maaf jemaat awam ya, kita juga hamba Tuhan Bu. Bahkan bisa saja gembala gitu ya. Kita juga bisa juga tidak hidup di dalam kebenarannya. Artinya tadi apa? Kita hanya pandai memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan ayat-ayat firman Tuhan. Tapi kita tidak hidup di dalam kebenarannya, tidak hidup di dalam firman-Nya. Kenapa? Karena ini Bu, karena belum kita mengalami pembaharuan pikiran. Tadi di Roma 12, Roma 12 ayat 1 dan 2. Iya. Karena kita belum mengalami pembaharuan. Nah, untuk itu betul-betul kita harus hidup apa? Takut akan Tuhan. Nah, dengan hidup kita takut akan Tuhan, lalu kita berubah mindset kita. Nah, bagaimana itu?
Mau nggak mau jalannya, Bu. Kita harus memiliki satu tekad yang sungguh-sungguh untuk berubah. Nah, berubah itu harus ada satu tekad, tentu dengan kita mengalami perubahan pola pikir kita, mindset kita. Tuh, Bu, ini kesaksian aja, Bu. Saya sendiri loh. Saya dari lingkungan keluarga orang Kristen. Tapi kalau dikata berapa belasan tahun lalu, apakah saya hidup dalam kebenaran? Enggak. Tahu ayat, tahu firman Tuhan, tahu Alkitab. Tapi hanya sebatas pengetahuan saja. Sebatas ilmu saja. Tapi kita tidak hidupi, kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Kita tahu secara etika ya kita tidak akan melanggar, melakukan suatu hal yang kejahatan gitu. Mencuri, membunuh, dan sebagainya. Tapi kita tidak hidup di dalam firman Tuhan. Kita hanya hidup dalam pengetahuan firman Tuhan saja. Hanya memperkatakan ayat firman Tuhan saja, tapi kita tidak hidupi itu dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu kita harus berubah. Berubah ini mindset kita berubah, Bu. Saya setelah tahu kebenaran itu, mindset saya berubah. Waduh. Saya berkata seperti ini, Bu. Kalau saya mati pada saat itu, Bu, saya pastikan tidak masuk surga. Loh, kenapa? Loh, hanya saya hanya melakukan ritual agamawi saja, datang ibadah, bahkan saya memberikan perpuluhan, persembahan suruh saya berikan. Tapi kita tidak bergerak untuk hidup benar loh. Hidup takut akan Tuhan secara sungguh-sungguh, keseriusan. Kenapa? Kita sudah merasa saat kita melakukan persembahan, kita datang ke gereja, kita sudah punya tiket masuk surga. Itu loh saya, wah kalau saya mati masuk surga. Kenapa? Udah melakukan persembahan, melakukan kegiatan menjadi seorang aktivis, bahkan penyampai firman Tuhan, pembicara, tapi tidak hidup. Nah, untuk itu bagaimana? Mau nggak mau kita harus berubah pola pikir kita. Sehingga lewat pola pikir kita berubah, maka perkataan, perbuatan kita juga berubah seturut kehendak Tuhan, serupa seperti Kristus. Ini perlu waktu yang panjang, Bu. Tapi kita bersyukur loh, kalau sampai ada firman Tuhan, maka tadi saya katakan, mohon maaf, firman Tuhan yang benar-benar membawa kita kepada perubahan karakter, itu yang benar. Berita Injil itu adalah berita keselamatan yang membawa kita kepada perubahan seperti Kristus. Itu Bu Eni. Kiranya bisa menjawab nih, Bu. Ya, itu menjawab sekali, Pak. Jadi tergantung dari pribadinya mereka sendiri ya, Pak ya. Mereka mau berbalik kepada Allah 100% atau mereka masih hidup dalam kenyamanan mereka ya. Tapi saya percaya loh, Pak, di dalam batin setiap umat manusia, Roh Kudus itu berbicara, menyadarkan mereka, memperingatkan mereka. Tetapi masalahnya mereka itu tidak mengabaikan, ya, tidak menurut, ya. Mereka mengabaikan, Bu. Ya, mereka mengabaikan, ya. Mereka mengabaikan, tidak menurut sama yang Tuhan mau. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya mereka pikir ya Pak ya, mereka melakukan ini hanya untuk kepentingan Tuhan. Tetapi mereka lupa bahwa ini adalah untuk kepentingan pribadi kita. Karena fatal Pak, seperti Bapak katakan tadi, kalau saya mati Bu Heni dulu, saya nggak jamin saya bisa masuk surga. Ya, itu juga yang menjadi yang memacu saya Pak untuk hidup yang tadi Bapak katakan tadi di dalam Roma 12 ayat 2 itu pembaruan budi pekerti. Iya. Hati kita dibaharui, pola pikir kita dibaharui. Jadi kita harus bayar harga ya Pak. Iya. Wow. Iya, Bu Eni.
Saya berharap teman-teman yang mendengarkan mengenai pemaparan firman Tuhan hari ini mengenai hakikat manusia, ya, Anda bisa membuka hati, ya, membuka pikiran, kembali berkomitmen. Memang berat sekali. Saya mengalaminya berat. Bagaimana Pak Jos? Pak Jos mengalaminya berat nggak? Saya mengalaminya berat. Bukan berat, Bu. Berdarah-berdarah, Pak. Bukan berat, Bu. Sangat Iya, berat. sangat berat. Iya. Kenapa, Bu? Karena tekukan kita itu udah terlalu dalam seperti ini, Bu. Misalnya kita ditekuk nih ya. Lipatannya itu udah terlalu dalam, Bu. Mau dibuka begini, kan masih ada bekasnya kan? Betul. Nah, ini kan perlu waktu, Bu, disetrika lah kita kan, supaya mau licin, harus disetrika kan? Dalam arti kita harus dihajar, dididik, ya kan? Kalau tidak dihajar dan tidak dididik, kita ini terlena, Bu. Jadi tadi Ibu bilang kita sudah nyaman loh. Sudah nyaman dalam kehidupan kedagingan kita, sudah nyaman loh. Nggak maulah kemana-mana lagi, udah nyaman, udah comfort zone gitu. Ya kan kalau kita sudah mendapatkan satu posisi yang nyaman, kan kita kan mau keluar biasanya. Kalau orang keluar dari situ, wah luar biasa itu. Itu dia mengalami pembaharuan. Keluar dari Jadi comfort zone-nya. Pak Jos, saya itu pernah dengar pengajaran dari orang Amerika sini, hamba Tuhan. Dia mengatakan, apabila ya kamu berkata, I please God, saya mau menyenangkan hati Tuhan, mau menyembah Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan. Tetapi di dalam tindak lakumu setiap hari, kamu ketahui itu tidak boleh dilakukan, tapi kamu masih melakukan itu. Berarti kamu sudah murtad sama Tuhan. Kamu sudah melanggar perintah Tuhan. Nah, itu yang banyak sekali anak-anak Tuhan itu merasa nyaman ya Pak ya. Mereka pikir karena Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang gitu ya. Nah, tapi mereka lupa bahwa mata Tuhan tertuju kepada Dia. Makanya saya bilang kepada teman saya, bertobatlah. Apapun yang kamu lakukan, Tuhan melihat. Ya, ibaratnya nih ya Pak ya, orang yang berzina, ya. Mereka mau lakukan dimanapun, Tuhan bisa melihat apa yang mereka lakukan. Terus dalam hal apapun, menghina orang, membunuh dalam perkataan, itu Tuhan lihat semuanya. Apalagi banyak. Apa sih yang nggak terlihat di mata Tuhan ya Pak ya, Jos ya? Iya, betul. Segala sesuatu Tuhan lihat ya. Jadi saya senang sekali Pak. Saya mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan ini komitmen kembali, sadar kembali untuk mengembalikan hakikat manusia itu. Manusia diciptakan untuk segambar dan serupa dengan Allah dan karakternya itu harus diperbaharui. Nah, itu dia, ya. Nah, ini Pak Jo, saya mau nanya lagi Pak Jo tentang pelajaran hakikat manusia ini. Mungkin orang pikir, ini kan untuk orang-orang yang baru bertobat, gitu. Ini mungkin untuk orang-orang yang baru mengenal Tuhan. Gitu. Untuk tipe-tipe yang sudah berkarat nih Pak, sudah berkarat, sudah tua, udah jadi orang Kristen udah lama. Ya, mereka kan suka bilang, aduh malas deh gue dengerin lu celoteh melulu, ini terus katanya. ingetin terus gitu. Nah, terus ada lagi firman yang berkata, yang terdahulu akan terbelakang, yang terbelakang akan duluan, akan estafet. Ini saya juga gitu Pak. Ceritanya kan saya ikut belajar pelajaran sejarah penerbitan. Satu angkatan saya sudah dapat sertifikat Pak. Saya tidak ikut belajar sudah 3 bulan Pak. Jadi saya nggak lulus ceritanya, malah saya ketinggalan. Padahal sama-sama mulai, tapi saya ketinggalan, nggak mencapai garis finishnya gitu. Nah ini untuk himbauan Bapak, apa yang harus kita berikan ini Pak kepada orang-orang anak-anak Tuhan yang udah lama-lama nih Pak, bukan orang yang baru, Pak. Mereka bisa sadar. Ya,
Yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita adalah kita menghasilkan buah kan, Bu? Menghasilkan Menghasilkan buah. buah kan? Iya, Hmm. menghasilkan buah. Nah, apakah dalam kehidupan kita ini sekarang ini tidak melihat dari tadi firman Tuhan katakan Efesus 5 ayat yang ke-15 tidak ditanya berapa lama, tapi bagaimana loh. Sekarang kita tanyakan dengan usia kita saat ini, usia dewasa tua mungkin, loh Hmm. bagaimana proses perjalanan iman kita? Apakah selama perjalanan hidup kita ini dan kita tahu itu persis, kita berada di mana? Apakah kita ini benar-benar hidup ini mempersembahkan hidup ini Hmm. untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kita ada buah yang kita hasilkan dalam hidup ini. Orang bisa mencontoh atau dalam tanda petik melihat loh, ada keteladanan yang diimpartasikan dari kita kepada orang-orang di sekitar kita. Orang bisa melihat, oh si oma ini, opa ini luar biasa loh imannya. Walaupun Hmm. ada masalah, walaupun ada penderitaan, tekanan sekalipun, tapi dia tidak undur imannya, bahkan dia lebih giat lagi mencari Tuhan. Dengan apa? Dengan waktu doa-doanya semakin diperbanyak. Dengan melakukan kegiatan-kegiatan agamawi, walaupun itu tidak menjadi ukuran. Tapi saat dia hadir dalam misalnya komunitas-komunitas, itu kan tidak bisa menjadi satu ukuran loh. Betul, orang yang ke gereja belum tentu benar. Tapi orang yang tidak ke gereja pasti tidak benar. Hmm. Orang yang datang ke komunitas, persekutuan, orang-orang percaya gitu, belum tentu benar kan. Tapi kalau dia tidak hadir, tentu tidak hadirnya mungkin karena kemalasan atau apa, ya sudah pasti nggak benar. Tapi kalau dia ada kesibukan yang lain yang harus dia kerjakan nggak masalah. Tapi kita saja nih, orang yang hadir ke gereja belum tentu benar. Apalagi orang yang tidak hadir ke gereja. Sudah pasti tidak benar secara normal, secara normatif ya. Bapak Ibu, kecuali tadi sakit dan sebagainya ya. Nah itu saja kita harus pertanyakan loh. Bagaimana perjalanan hidup kita ini, misalnya kalau kita dipanggil oleh Tuhan, dan kita punya firm nih, keyakinan gitu. Dengan kehidupan saya ini yang sama sekali, saya menekan, melawan kedagingan saya. Dan saya persembahkan hidup saya bagi Tuhan. Dan orang ini yakin, pasti saya yakin-yakinnya. Dia tahu kemana dia akan kembali saat kematian. Kemana dia akan kembali saat kematian. Sudah pasti dia percaya ke surga bersama Kristus. Tapi kalau ada keraguan-raguan, misalnya Hmm. kita ada keraguan, nah ini perlu dipertanyakan iman kita, perjalanan hidup kita. Lebih baik kita ragu-ragu loh, daripada kita sok yakin, sok pede. Oh pasti loh, kenapa? Kayak rajin ke gereja. Ya puji Tuhan. Tapi bagaimana perjalanan hidup kamu? Apakah kamu menjadi contoh, menjadi teladan? Hmm. Adakah buah yang kamu hasilkan dalam hidupmu? Buah roh itu adakah terpancar dari hidupmu? Kalau tidak ada, lebih baik ragu-ragu dan bertobat sekarang. Selama masih ada waktu dan kesempatan. Satu lagi Ibu saya mau saksikan. Ini kejadian benar dan fakta. Saya kan pulang kampung. Hmm. Saya kan pulang kampung ke Palembang beberapa hari yang lalu. Karena keponakan saya menikah. Lalu di malam pestanya ada satu ipar gitu ya. Suaranya dikasih besar dikit lagi, Pak. Halo? Halo? Ya, Halo? ya suaranya Lalu? agak mengecil tadi. Ya. Ya. Nah, pada saat di pesta itu ada ipar yang sama-sama dengan kami datang di tempat pesta itu. Karena ini pesta keponakan saya gitu ya. Dia berfoto ria, berfoto dengan anak-anaknya dan sebagainya. Penuh sukacita. Tapi inilah kehidupan kita ini adalah misteri. Besok siangnya mengalami kejadian tabrak. Mati di tempat. Semalamnya berpesta. Semalamnya sukacita. Nggak tahu besok siangnya mengalami insiden. Sehingga nyawanya hilang. Jadi apa maksudnya? Jadi rentan sekali kematian itu dengan rentan kehidupan kita dengan
kematian, realitas kematian itu dekat dengan kita. Masalahnya adalah kita siap nggak menghadapi hal itu. Dan untuk itu kita harus introspeksi diri kita, perjalanan kehidupan kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dalam hidupnya atau tidak, seturut kehendaknya atau tidak. Jadi untuk kita yang sekalipun itu kita sudah tua di dalam kekristenan kita, tapi kita harus mempertanyakan apakah kita sudah menghasilkan buah. Apakah kita sudah menjadi teladan bagi orang-orang sekitar kita, sehingga orang-orang bisa melihat ada Kristus di dalam diri kita. Amin. Terima kasih, Bu. Amin, amin. Wah, luar biasa, Pak. Iya, saya berdoa buat setiap teman-teman kita, saudara-saudara kita seiman, mau komitmen ya untuk ikut Tuhan. Karena yang menentukan itu nanti garis akhir, bukan garis awal ya. Jadi kita mempertahankan, kita harus berjuang terus supaya kita bisa mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tadi Pak Jo sudah berkata bahwa hidup adalah ibadah. Jadi hidup kita itu setiap hari diberikan nafas dari Tuhan, kita harus beribadah. Jadi kita praktekkan. Jadi ibadah kita yang benar tuh bukan hanya kita datang menghadiri gereja seminggu sekali, bukan, tapi kita harus setiap hari ya. Dan juga tadi Pak Jo sudah menekankan itu pentingkan kepentingan Tuhan. Itu kita harus untuk mementingkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kemudian tadi Pak Jo juga menekankan bahwa kita tuh harus hidup berbuah. Berbuah bukan satu kali dan dua kali, tapi berbuahnya tetap. Kata firman Tuhan ya Pak Jos ya, berbuah itu tetap ya, konsisten setiap hari berbuah. Dan buahnya bukan buahnya cuma satu dua, tapi perintah Tuhan harus berbuah lebat, berbuah di dalam karakter ilahi, berbuah di dalam pengetahuan firman, berbuah di dalam hal kita melakukan kebenaran firman. Itu buah-buahnya itu harus tampak. Kalau enggak, ya jangan disalahkan nanti kalau di pintu gerbang terus dikatakan, enyah engkau, aku tidak mengenal kamu. Wah, miris banget. Pak Jos, saya pernah, Pak Jos mungkin tahu di Amerika ini kan naik kereta api Pak Jos ya. Jadi waktu saya turun ke bawah ada kereta api. Saya kejar Pak Jos, saya kejar. Pintunya udah mau ditutup, saya tahan sedikit sehingga saya bisa masuk. Nah, saya tidak bisa masuk, terus tiba-tiba di batin berkata begini, inilah yang harus kamu lakukan anakku. Karena pada waktu akhir nanti, begini kejadiannya, takutnya nggak bisa masuk. Di situ saya, itu pekerjaan Roh Kudus itu Pak, yang menerangi pikiran saya dan hati saya sedang wah, nggak main-main. Jangan pikir kita umurnya masih panjang ya. Ada yang mengira umurnya gua masih panjang, Hen. Lu dulu aja deh katanya. Ada teman saya bercanda gitu, Pak Jos. Lu aja deh, kan gua masih muda, umur gua masih panjang katanya gitu. Baik Pak Jos, ini karena berhubung sudah larut malam, mungkin Pak Jos bisa kasih statement terakhir dan tolong tutup dalam doa. Berikan kami berkat, Pak. Thank you. Ya, terima kasih Bu Eni. Bapak Ibu, kematian pasti tidak mengenal usia. Ya, kecil, muda, dewasa, tua, gitu ya, tidak mengenal itu. Dan juga kematian tidak perlu saat kita berada di rumah sakit atau saat kita mengalami sakit. Dan kondisi sehat juga bisa terjadi. Artinya apa? Segala sesuatu bisa terjadi. Tidak perlu menunggu alasan apapun untuk kematian. Nah, yang jadi masalah terbesar dalam kehidupan kita adalah kalau kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati itu, tidak menjadikan hidup ini adalah ibadah yang kita mempersembahkan hidup ini, tubuh ini menjadi korban yang hidup, yang berkenan, yang kudus dan yang berkenan.
Lalu sekarang adalah persoalannya, sekarang adalah bagaimana kita menerjemahkan iman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lakukan, kita tunjukkan iman kita itu dalam setiap perbuatan tingkah laku kita. Mari Bapak Ibu, hakikat kita adalah manusia bekerja. Bekerja untuk kepentingan Tuhan. Bekerja yang kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Dan hidup ini kita lakukan. Hidup ini kita lakukan untuk menghasilkan buah. Bekerja untuk menghasilkan buah. Dan buah itu tepat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur Bapa kami panjatkan kepadamu atas malam ini yang jadi berkat bagi kami. Bagaimana kami belajar Tuhan memahami kehendak-Mu untuk melakukan segala aktivitas kami, pekerjaan kami yang tidak dibatasi oleh apakah ini pekerjaan sekuler, ini pekerjaan rohani. Semuanya pekerjaan itu untuk memuliakan Tuhan. Bagi Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Semuanya bagi kepentingan Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau menjamah mengawat kami, menuntun kami, membimbing kami untuk kami semakin mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan itu kami terjemahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami bukan hanya mengerti secara knowledge, pengertian kami bukan hanya secara logika saja, secara kognitif saja, tetapi ada bukti, ada fakta empiris yang kami lakukan sehingga kami benar-benar menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Terima kasih Bapak, kasih Tuhan keberkati Tuhan channel Sema Adonai dan pengurus-pengurus yang ada, biarlah channel Sema Adonai ini menjadi alat di tangan-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan bukan itu saja Tuhan, tapi kami memahami, mengerti, dan kami juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan hidup kami ini benar-benar memuliakan Bapa. Berkat juga channel-channel yang lain Tuhan, yang berrelasi dengan Sema Adonai. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yang terpisah oleh jarak dan waktu akan melanjutkan aktivitas kami. Dan kami yang berada di Indonesia, kami akan beristirahat. Sebelum kami berpisah Tuhan, mari ulurkan tangan-Mu Tuhan untuk memberkati kami. Mari kekasih-kasih Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Kita menerima berkat yang daripadanya. Segala berkat daripada Allah Bapa di surga dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Gembala Agung kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai malam ini, mulai siang ini, sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Terima kasih banyak ya Pak Jos atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menerima acara ini. Saya percaya Tuhan memberkati seluruh pelayanan Bapak, dan Bapak juga melayani di STT, juga mengajar secara onsite, diberikan kesehatan selalu ya Pak. Terima kasih Benny. Ya, baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, baik yang di Zoom maupun yang live streaming yang sedang mengikuti acara kami mohon mundurkan diri. Bapak Ibu untuk acara besok tetap ada, dan sampai seminggu ke depan Bapak Ibu bisa melihat schedule-schedule kami yang tadi telah saya umumkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.